banyak dari kita yang akan risih kalau ada nyamuk, dan bahkan bakal kesal jika digigit. Sebagian dari kita pasti pernah berpikir, ngapainlah Allah Subhanahu wa Ta'ala nyiptain nyamuk? Kerjaannya cuma nyusahin manusia aja. Padahal ternyata, jika kita pandang dalam perspektif yang lebih luas, yaitu dalam sudut pandang sains dan agama, ternyata betul-betul banyak manfaat yang dihasilkan dari seekor nyamuk. Meskipun nyamuk sering dibenci manusia karena kerap kali menggigit dan bisa menimbulkan penyakit seperti misalnya demam berdarah dan malaria, ternyata ada fakta-fakta menakjubkan dari hewan kecil penghisap darah ini. Dalam buku yang berjudul Buku Pintar Sains dalam Al-Quran yang ditulis oleh Dr. Nadiah Tayyaroh, mengungkapkan kalau nyamuk ini punya 100 buah mata di kepalanya. Selain itu, nyamuk ini juga punya 48 gigi dan 3 buah jantung. Satu jantung sebagai pusat, dan kedua jantung lainnya berfungsi untuk mengatur kepakan kedua sayapnya. Itulah yang membuat nyamuk sanggup mengepakkan sayapnya hingga 600 kepakan sayap per detik. Dan itulah sebabnya nyamuk bisa mengeluarkan suara dengungan. Nyamuk juga ternukil di dalam Al-Quran, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-26 yang berbunyi, "Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka." Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-26. Meskipun nyamuk sering dianggap tidak penting, tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan sesuatu yang sejalan dengan surat Al-Hajj ayat ke-73, di mana berhala-berhala yang mereka sembah itu, yang mereka tuhankan tersebut, tak sanggup menciptakan makhluk walaupun hanya sekecil lalat, nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nyamuk dengan fitur-fitur yang sangat rumit, sehingga manusia mustahil untuk meniru ciptaannya. Bayangkan saja, di dalam hewan sekecil nyamuk ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sematkan sebuah radar yang bisa mendeteksi berbagai hal. Dari radar yang dimiliki nyamuk ini, dia bisa mendeteksi suatu objek dengan cara merasakan suhu yang dipancarkan oleh objek tersebut. Dari radar ini pula, nyamuk bisa mengetahui keberadaan manusia dan mangsa-mangsa lainnya. Meskipun matanya tak bisa melihat warna seperti pada mata manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan mata nyamuk dengan hal semacam itu. Nyamuk juga punya organ yang bisa mengencerkan darah yang disedotnya dari tubuh manusia, sehingga darah itu mengalir dengan mudah melalui sungutnya yang halus. Bahkan biar manusia tidak terlalu merasakan sakit, nyamuk juga memiliki bius kecil, sehingga kadang kita suka nggak sadar ketika sedang digigit nyamuk. Namun sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah. Dan sebenarnya pula darah yang dihisap nyamuk bukanlah untuk dimakan, karena makanan nyamuk pada umumnya adalah sari-sari bunga. Nyamuk betina menghisap darah karena sedang bertelur, dan telur itu membutuhkan protein untuk tumbuh. Karena itu, nyamuk menjaga kelangsungan generasinya dengan cara seperti ini. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itulah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Al-Quran surat Shad ayat ke-27. Artinya, tak ada satupun hewan atau apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di dunia ini yang tidak ada manfaatnya, termasuk nyamuk. Setidaknya ada 8 manfaat nyamuk yang baru diketahui. Yang pertama, larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang berguna bagi tumbuh kembang tanaman. Yang kedua, nyamuk ini bermanfaat untuk proses penyerbukan tanaman coklat. Karena jika spesies nyamuk hilang, hal ini bisa menghambat penyebaran dan penyerbukan coklat secara alami. Yang ketiga, nyamuk bisa membantu menyebarkan bakteri patogen yang sangat berguna untuk nutrisi tumbuhan. Yang keempat, nyamuk berfungsi sebagai rantai makanan bagi spesies lain seperti kodok, cicak, hingga ikan-ikan yang sering disantap oleh manusia.
Yang kelima, nyamuk juga sebagai indikator dini berbagai permasalahan kesehatan. Dia mampu mendeteksi perubahan suhu hingga derajat yang sangat kecil. Kemudian bisa menyedot darah yang berbau asam seperti asam laktat, asam urat, serta yang berbau-bau kolesterol. Kemudian manfaat keenam, nyamuk ini bisa menghisap darah kotor yang merugikan dalam tubuh manusia, di mana tubuh manusia secara otomatis akan memproduksi darah baru, lengkap dengan hemoglobin yang berkurang tadi. Manfaat ketujuh, nyamuk bisa mengurangi populasi mikroorganisme dari bakteri, terutama bakteri parasit yang ada di air kotor. Dan yang kedelapan, yang terakhir, keberadaan nyamuk untuk memotivasi manusia biar bisa hidup lebih sehat. Karena keberadaan nyamuk di suatu tempat mengindikasikan bahwa tempat tersebut dalam keadaan kotor. Di samping itu, nyamuk juga menjadi tanda atau indikator bahwa sebuah tempat tersebut bersih atau kotor. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mempermudah manusia dengan tanda-tanda. Jika banyak nyamuk di tempat itu, tandanya kita harus membersihkan tempat itu dari kotoran. Menurut WHO, nyamuk adalah salah satu hewan yang paling mematikan di dunia. Pada tahun 2015, nyamuk menyebabkan 438.000 kematian dari penyakit malaria. Kemudian demam berdarah di seluruh dunia meningkat 30 kali lipat dalam 30 tahun terakhir. Akhirnya perusahaan induk Google yaitu Alphabet melalui anak perusahaannya Verily menyusun rencana untuk melenyapkan nyamuk dari muka bumi. Caranya, mereka akan menyebarkan populasi nyamuk jantan yang dibikin mandul, sehingga tidak akan menghasilkan keturunan. Nyamuk jantan juga tidak akan menggigit manusia. Lalu apa jadinya jika nyamuk punah? Sebuah studi pernah dilakukan untuk mengetes apa yang terjadi jika dunia tidak ada nyamuk lagi. Mereka mengatakan hal ini tentu akan menjadi masalah besar, karena akan merusak rantai makanan yang sudah ada. Misalnya, seekor ikan kecil akan kehilangan makanan utamanya yaitu larva nyamuk. Maka ikan itu akan kelaparan dan mati. Kemudian ikan itu punah. Lalu karena ikan itu punah, ikan predator besar yang biasa memakan ikan itu akan punah juga, karena dia juga kehilangan makanannya. Hal ini akan menjadi kepunahan beberapa jenis spesies hewan lainnya dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Maka akan sangat besar dampaknya jika hewan kecil seperti nyamuk punah dari peradaban. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, jika nyamuk punah, apakah ada serangga lain yang membawa penyakit malaria yang akan menggantikan nyamuk? Menurut Charles Godfrey yang mengerjakan riset ini mengatakan, cukup sulit untuk menggantikan hewan apa yang bisa menggantikan nyamuk untuk menyebarkan penyakit malaria itu. Karena nyamuk punya spesifikasi khusus yang tidak dimiliki hewan lain yang bisa memenuhi syarat untuk menyebarkan penyakit tersebut. Sebenarnya ada sekitar 3.500 spesies nyamuk, dan hanya beberapa ratus spesies saja yang menggigit atau mengganggu manusia. Mereka hidup di hampir setiap benua di dunia ini. Nyamuk juga tercatat telah hidup di bumi sejak 100 juta tahun yang lalu. Di samping nyamuk bermanfaat dan memiliki mudarat bagi manusia, ternyata dari nyamuk kita bisa belajar untuk menjadi manusia yang tidak sombong. Bayangkan saja, dari satu gigitan nyamuk yang kecil, manusia bisa tumbang dan harus dirawat di rumah sakit karena terjangkit penyakit DBD atau malaria. Bahkan hal tersebut bisa menyebabkan kematian. Manusia yang sejatinya jauh lebih besar dan kuat daripada nyamuk bisa mati hanya karena satu gigitan saja. Di kisah yang masyhur juga, seorang Namrud mati karena ada nyamuk masuk lewat telinganya dan hinggap di dalam kepalanya. Kala itu, seluruh manusia di muka bumi ini tidak ada yang sanggup melawan kehebatan Raja Namrud. Dia punya pasukan yang banyak dan alat tempur yang lengkap. Namrud juga dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepintaran yang luar biasa. Seluruh wilayah dunia diinvasi untuk memperluas wilayah kekuasaannya, supaya dia bisa menjadi raja penguasa dunia. Nah, karena sombong,
dan mengaku Tuhan yang wajib disembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya berikan azab yang bisa dibilang sangat sepele, bukan mengirimkan monster atau binatang buas untuk membunuh Namrud. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya utus seekor nyamuk yang masuk ke dalam kepalanya, hingga si Namrud ini gelisah setiap hari karena dengungan suara sayap nyamuk yang terdengar sangat nyaring baginya. Namrud pun memukul-mukul kepalanya supaya si nyamuk itu mati atau keluar. Pada suatu hari, Namrud menyuruh salah seorang anak buahnya untuk memukul kepalanya dengan keras. Namrud berharap si nyamuk mati, tapi setelah dipukul, bukannya nyamuk yang mati, malah Namrud yang mati. Namrud yang hebat dan kuat mati karena nyamuk. Bahkan hewan yang jauh lebih kecil daripada nyamuk, banyak manusia yang meninggal dunia pada peristiwa wabah taun dan corona. Lalu apa yang bisa kita sombongkan? Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal dia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-216. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.